menebus dosa manusia. Jangan Anda pura-pura sedeng, Pak. Dari awal kita pertemuan hari ini, saya minta dalilnya di mana Tuhan minta darah manusia untuk dipersembahkan kepada dirinya sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Itu tertulis di mana? Matius 28. Saya tidak butuh itu, saya butuh firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan, Bang. Itu berasal dengarkan. Di dalam Imamat 1 nomor 2. Dengarkan, di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan memerintahkan mempersembahkan hewan ternak sebagai tebusan dosa manusia. Sekarang mana dalilnya? Tuhan minta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Mana? Tidak dapat dibantah. Mana? Yesus sendiri mengatakan, aku memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus sendiri yang katakan. Atas kehendak siapa? Itu yang menulis siapa? Itu yang menulisnya siapa? Yang menulisnya siapa? Mana kehendak Bapaknya? Mana kehendak Bapaknya? Tunjukkan. Mana kehendak Bapaknya? Mana kehendak Bapaknya? 17-18, Yohanes 14 ayat 10. Saya minta Anda percaya ya? Waduh. Dengarkan Ferry. Ferry, dengarkan. Ferry. Tapi Yohanes 10, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 10, 17, 18, Anda tidak percaya? Ferry, dengarkan saya, Ferry. Dengarkan. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis-penulis kitab saudara. Tetapi ketika Yesus tidak pernah kemudian, dengarkan. Yesus tidak pernah kemudian memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Oke? Kecuali Anda bisa memberikan legitimasi kepada saya, memberikan legitimasi Yesus kepada saya, bahwa Yesus memberikan legitimasi murni absolut, bahwa tulisan-tulisan yang ada di Yohanes, Matius, Markus, surah-surah Paulus adalah betul firman Tuhan, baru boleh saya percaya keseluruhan. Kalau tidak, saya tidak punya kewajiban untuk percaya kitab Anda sebagai perkataan Yesus. Mana legitimasi Yesus? Saya juga tidak percaya Al-Quran Anda. Saya tidak pernah minta. Kita sedang tidak membahas Al-Quran Anda. Ya saya tidak apa-apa, tidak masalah. Saya tidak apa-apa. Yang penting, no problem. Nah, sekarang Anda membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan orang. Ayo. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, it's up to you. Nah, sekarang mana legitimasinya dari Yesus? Mana dari Yesus? Jangan dari saya. Legitimasi dari Yesus terhadap kitab-kitab itu mana? Ini sudah pembahasan yang lain. Ini sudah pembahasan yang lain. Tidak, supaya Anda bisa membantah firman Tuhan di dalam Taurat dengan surat-surat itu. Mana? Ini sudah topik pada apakah firman Alkitab firman Allah dan atau Al-Quran. Sudah. Ini sudah pindah ke Anda membantah firman Tuhan. Dengarkan. Anda membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Saya mengajukan firman Tuhan tadi. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Bahkan saya tunjukkan datanya Amsal 11 nomor 8, Amsal 21 nomor 18. Orang pengkhianat digunakan sebagai tebusan. Bang Yohanes 17. Nah, itu perkataan Yesus katanya. Itu perkataan Yesus katanya. Tapi sebagai legitimasi dari Yesus bahwa itu adalah murni perkataannya, itu tidak ada. Hayo, sehingga ketika ada pernyataan yang mengatasnamakan Yesus, dengarkan, ketika ada pernyataan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita meragukan itu perkataan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan yang mengutusnya. Matius, Markus, Yohanes mengatakan dia memberikan nyawanya. Kok Anda mau bantah? Nah sekarang itu bertentangan dengan dengarkan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bertentangan dengan
firman Tuhan. Tidak percaya. Itu bertentangan dengan firman Tuhan, makanya tidak dipercaya. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Tuhan memerintahkan kepada para nabi mengajarkan mempersembahkan hewan. Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 agar Bani Israel mempersembahkan apa? Mempersembahkan darah hewan. Kalau ada perkataan mengatasnamakan Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang Kristen, itu diragukan karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun Anda mengatakan Yesus berkata, tidak bertentangan ya, tetapi kalau yes, betul, betul sekali. Itu tidak bertentangan. Betul sekali. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Dan ayo. Sampai saat ini Jadi tidak semua membuktikan tulisan yang ada di dalam kitab Anda yang mengatasnamakan Yesus itu harus dipercaya. Kenapa? Pada saat perkataan yang ada di kitab Anda itu mengatasnamakan Yesus tapi bertentangan dengan firman Tuhan, itu diragukan. Kenapa diragukan? Karena Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Oke? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Yesus tidak pernah mengesahkan kitab saudara. Sehingga ketika ada perkataan yang mengatasnamakan Yesus di dalamnya, itu diragukan. Kenapa? Karena Yesus sebagai utusan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Tuhannya. Sehingga ketika ada tuduhan Yesus berfirman, Yesus berkata, tapi bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukan perkataan Yesus. Itu diragukan. Karena tidak mungkin ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Tuhan yang mengutusnya. Anda mau apa? Ayo. Sementara Tuhan mengatakan jangan kau persembahkan manusia untuk dewa Molok. Yesus dituduh mempersembahkan nyawanya untuk Theos. Sekarang begini saja Pak Ferry. Pak Ferry, saat ini Anda tidak bisa membuktikan dengan satu dalil. Anda juga tidak bisa membuktikan dengan satu dalil di mana Theos membutuhkan darah manusia sebagai persembahan dosa manusia. Anda juga tidak bisa menunjukkan satu dalil di mana Tuhan Hasem, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya mengutus Yesus membutuhkan dan meminta darah manusia. Anda juga tidak bisa membuktikan satu dalil. Jadi itu tidak benar. Saya bisa mengatakan bahwa Anda buat hoax saja. Ya, justru Anda yang hoax. Anda yang hoax dengan membawa-bawa Yesus. Sekarang mana tunjukkan dalilnya? Tuhan meminta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Apalagi manusianya adalah orang-orang kafir. Mana? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Tunjukkan. Karena Anda tidak bisa menunjukkan data di mana Tuhan pencipta langit dan bumi pernah minta darah manusia sebagai persembahan penebus dosa, maka Yesus itu mati semata-mata untuk dewa Molok. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data, kalau Anda tidak bisa menunjukkan data, Tuhannya Yesus minta persembahan darah manusia untuk penebusan dosa non-Yahudi, yaitu Kristen, berarti darah Yesus dipersembahkan kepada dewa Molok. Kecuali Anda mampu menunjukkan tumbani dosa manusia ya non-Yahudi. Tunjukkan di mana dalilnya itu. Kalau tidak ada, berarti Yesus korban di atas tiang salib hanya untuk dewa Molok. Itu dalilnya, ya. Itu perkataan orang Farisi yang saya minta firman Tuhannya. Yang saya minta firman Tuhannya. Yang saya minta firman Tuhannya. Firman Tuhan itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Mazmur, ada di dalam Zabur, Itu mana coba tunjukkan. Di mana di perjanjian lama? Jadi Yohanes bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Bukan. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Kalau begitu kita kenapa menangis? Siapa yang mengajarkan bahwa Yohanes itu firman Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Yesus pernah mengajarkan? Berarti Pak Ferry. Diskusi kita sudah selesai. Apakah Yesus dengarkan? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa tulisan Yohanes itu firman Tuhan? Diam lu Victor. Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa tulisan Yohanes itu adalah firman Tuhan?
Oh, jadi kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda Stop. percaya ya? Saya percaya itu ada tertulis dalam kitab saudara, Yohanes tetapi 10 kitab Anda saudara percaya? itu tidak punya legalitas bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayo. Oh, Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Yohanes, Markus, Lukas tidak legalitas firman Tuhan? Coba Iya, tunjukkan. mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana Yesus bercerita dalilnya? tentang kitab Yohanes? Di mana Yesus bercerita tentang kitab Yohanes? Mana dalilnya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan firman Tuhan? Ayo, kita buktikan. Mana dalilnya? Buktikan sekarang. Mana dalil dari Mana Yesus bahwa dalilnya? kitab Yohanes itu Mana adalah firman dalilnya Tuhan? bahwa Mana dalilnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes Saya itu akan bukan firman buktikan, Tuhan. Ferry. Saya Ayo, akan buktikan. Mana dalilnya? Buktikan. Ayo. Buktikan. Mana pengakuan Buktikan. Yesus Matius, bahwa Lukas, Yohanes itu bukan firman kitab Tuhan. Yohanes Saya itu tunggu adalah dalil firman Anda. Tuhan? Mana? Saya Mana? tunggu dalil Anda bahwa Matius, Markus, Mana? Lukas, Justru Yohanes saya itu yang bukan minta firman Tuhan. dalil. Karena firman Mana? yang menjadi sumber firman itu adalah Yesus. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Tunjukkan. Mana dalilnya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan firman Tuhan? Ayo, tunjukkan. Selama tidak ada legalitas dari Yesus, maka selama itu juga tulisan-tulisan tersebut bukan firman Tuhan. Tunjukkan di mana Yesus mengakui kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, surat-surat Paulus adalah firman Tuhan. Di mana Yesus akui itu? Tik tok. Itu juga saya bisa Tok. tanyakan kepada Anda, Quran Anda. Tok. Ya, mana legalitas Allah sendiri mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Sama, brother. Kalau saya balik kepada Al-Quran Anda, coba Anda tunjukkan Allah SVT berkata ya langsung. Ini adalah firman Allah. Itu melalui malaikat Jibril. Kemudian kepada apa? Kepada Muhammad. Ya. Nah, sekarang mana? Yesus sudah datang, bung. Al-Quran Anda. Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. SVT mengatakan ini adalah Yesus firman sudah dari saya. ada di tengah-tengah Bani Coba Israel. Anda tunjukkan satu dalil Yesus dalam sudah ada di Al-Quran tengah-tengah Bani bahwa- Israel. bahwa Kenapa Yesus tidak Al-Quran itu berkata adalah bahwa itu firman adalah dari firman Allah SVT perkataan dari saya Tuhan? sendiri. Mana? Ayo. Kalau Anda Ayo. Quran surat bisa Asyura ayat menunjukkan 192 itu, 195. baru saya percaya. Pak Ferry ngarang-ngarang tuh. Bisa menunjukkan Itu seperti baca saya akan Quran percaya surat Al-Quran Anda. baca Quran surah Al-Baqarah Asyura. 7 Banyak. Al-Baqarah 97, An-Nahl ayat 102. Siapa yang mengatakan? Itu Jibril Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Jibril atau mengatakan. Muhammad? Rasulullah Tidak ada Muhammad secara sallallahu langsung. alaihi wasallam yang Tidak mengatakan ada itu. secara Nah, langsung. sumber Allah sendiri yang Al-Quran, berfirman. Ferry Itu dengarkan. melalui Sumber Jibril, Al-Quran, kemudian Ferry. Jibril kepada Ferry. apa? Kepada Muhammad. Ferry dengarkan. Sumber Al-Quran itu dari ada Rasulullah langsung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SVT Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kemudian kitab Al-Quran. kepada Nah, Muhammad. sumber firman di dalam pengajaran Bani Israel, pengajaran Yesus adalah Yesus itu sendiri. Nah, mana perkataan Yesus tentang kitab Yohanes, kitab Markus, kitab Matius, surat-surat Paulus? Mana? Tunjukkan ke saya. Ferry, kau jangan stres. Ferry, Dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam di dalam Quran surat Asyura ayat 192 195 jelas. Markus, Lukas, Yohanes itu firman Allah. Saya balik mana? Al-Quran, dengarkan, Fer. langsung dari Allah mengatakan ini adalah firman dari Allah. Tidak Kamu diam. Orang tua diam. Saya jawab. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Jangan emosi. Orang tua, kau diam. Orang tua diam. Saya pahamkan kau. Ya? Saya diam. Saya pahamkan kau. Jadi, Allah Subhanahu wa taala bukan diam. Kau bertanya tentang Al-Quran. Kau bertanya tentang Al-Quran. Laknat, kau bertanya tentang Al-Quran. Diam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala itu kan bukan makhluk. Ini cuma diskusi, brother. Iya, makanya kau pakai otak kalau diskusi. Diam. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk, sehingga ketika dia berfirman melalui perantara yang datang kepada manusia itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an
wa 'allamahu. Itu perkataan Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang Al-Quran. Sekarang saya tanya, Tuhanmu adalah Yesus, datang ke atas muka bumi, bertemu dengan manusia. Mana perkataan Tuhanmu Yesus yang manusia itu tentang kitab Yohanes? Satu aja, kitab Yohanes aja dulu. Silakan. Tik tok tok tik tik tok. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika para penulis Matius, Markus, Lukas menulis kalian diam. Masa tadi Zuma bicara kalian nggak ini? Saya minta pernyataan Yesus tentang kitab Yohanes, silakan. Al-Quranmu kan tidak ada juga Allah langsung berbicara kepada Muhammad. Anda tidak menjawab. Anda tidak menjawab. Dengarkan. Sumber firman, dengarkan. Sumber firman itu ada di Islam yang bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sumber firman di Kristen itu adalah Yesus. Sekarang mana perkataan Yesus yang bercerita tentang kitab Yohanes? Jawab. Pak Ferry, Pak Ferry pertanyaannya salah. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka mendapatkan apa? Ilham dari Roh Kudus. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sumber firman siapa sebenarnya? Yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa? Dengarkan, yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa? Yang menjadi sumber firman sebenarnya di agama Anda itu siapa? Adalah Allah sendiri. Ya, terus Allah berfirman kepada siapa? Coba tunjukkan di mana Allah berfirman kepada Yohanes, pengarang Yohanes. Di mana? Kepada rasul-rasulnya. Iya, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sama dengan di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman-firmannya itu disebut Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kitab Al-Quran. Sekarang coba Anda tuliskan. Saksinya siapa? Dengarkan. Saksinya siapa? Dengarkan. Dengarkan saya. Yohanes itu bukan sumber firman. Dengarkan Ferry, dengarkan. Yohanes itu bukan sumber firman. Dengarkan. Yohanes itu bukan sumber firman. Yohanes di dalam Yohanes 21 nomor 24 25 mengaku bahwa menerima kesaksian. Kesaksian dari murid. Berarti sumber adalah Yesus. Yesus mana pernah bercerita tentang kitab Yohanes? Tunjukkan. Di mana Yesus bercerita tentang firman tentang kitab Yohanes? Jawab. Sekali lagi saya sudah katakan bahwa ketika mereka menulis Injil itu mereka mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Sama dengan kalau saya tanya, coba Anda tunjukkan ya, Muhammad ketika dia mendapatkan wahyu. Apakah ada saksi? Udah. Dengarkan dulu. Sumber Al-Quran. Dengarkan, kita nggak cerita saksi. Sumber Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kitab tersebut, bahwa kitab ini adalah kalam Allah. Nah sekarang sumber Bible Yohanes itu adalah Yesus. Apa pembuktiannya? Yohanes 21 nomor 24 25. Pengarang Yohanes menerima dari kesaksian murid. Murid sudah tentu mendengarkan dari Yesus. Nah, Yesus sebagai sumber di mana dia bercerita tentang buku Yohanes? Jawab. Jawab. Tadi saya sudah katakan Yohanes wafat dibunuh oleh Raja Herodes abad ke-1 pada tahun 44 pada tahun 44 atau 66 Masehi. Sekarang saya tanya kepada Anda, Injil Yohanes dituliskan tahun berapa? Tuk tak di dinding, diam merayap. Gak tahu sejarah kan? Tuk tak tik tok tek tok. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa saya menyebut perkataan Yesus, di sisi lain saya tidak mengakui, karena buku Yohanes itu bukan firman Tuhan, tidak ada legalitas dari Yesus. Selesai kita di situ Pak Ferry ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Itu kan kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, ini semata-mata untuk membuat Anda waras supaya tidak selamanya seperti ini. Saya pamit ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau katakan, Bunda, boleh. Jawab aja. Jawab aja. Sebentar, Yesus kepada Ferry, sebentar. Itu poinnya kan? Poinnya. Bentar. Nggak tahu dia. Anda tidak bisa membuktikan. Setelah ditanya, datanya nggak bisa tunjukkan kau. Mempersembahkan Yesus
Yesus kepada Dewa Ada Maut. bengkel Yang kedua, mulutnya di sini, Paulus Sidik. juga. Pak Sidik, Anda tidak bisa ada bengkel membuktikan mulut bahwa nggak di Paulus sini? mempersembahkan Kalau ada Yesus bengkel kepada mulut, Dewa bawalah Maut. ke bengkel Yang mulut ketiga, ini orang. Susah amat. orang Dikasih tahu. Udah, Roma, Peri, udah. tentara Roma, Pada tidak mulanya berperan firman mempersembahkan itu Yesus perkataan kepada Yohanes. Dewa Maut. Makanya saya tanya. Satu dalil pun Sudah, Anda sudah. tidak bisa Kalau saya ngomong, Jadi siapa yang mempersembahkan nggak kedengaran Yesus? suaramu, betul. Yesus sendiri. Karena saya headset saya mahal, 700-an ribu. Kalau kamu ya, cuman 5.000 gratis ongkir. Jadi kamu diam. Kalau saya tambah ngomong, ketutup kalian suara tuh. Baik, kasih Jadi deh. satu-satu kalau ngomong, jangan ngerotos terus. Gue 3 juta. Ya silakan Bang Dewa. Satu-satu Baik, gue ngomong pengen Kak. sama Victor ya. Peri, sebentar Peri. Brother, Sudah. saya Gue pengen mohon sama pamit Victor. Sudah Gua mau Ferry membuktikan- sama Victor dulu ini Dewa. Brother, Kamu ditanya Gue sejarah mau nggak tahu. membuktikan kalau misalkan Lukas itu bukan saudara-saudaraku firman Tuhan. di room ini, Sebentar, Peri, saya mohon udah. pamit ya. Iya. Kalau ada Ya, Udah, kata-kata silakan cari yang sejarahnya ya. PR buat Baik, kamu tidak ya. berkenan, saya mohon maaf Baik, ya. baik. Saya siap, mau pamit. sama-sama. Cari ya, Ya, Raja saya Herodes ucapkan terima kasih Agripa kepada ke-1 brother pada semua, tahun 44 juga ya. kepada host, Itu dan Yohanes juga saudara-saudara wafat ya. yang ada di Dibunuh room oleh ini. Raja Terima Herodes. kasih Terus atas cari Injil Yohanes tahun kesempatan berapa ya, ditulis. kita boleh berdiskusi. Dan TikTok, Rosuma, mohon maaf ya kalau ada TikTok, kata-kata Ya. Baik. Ya. Baik. Oke, kita akan ketemu Silakan, lagi ya. silakan, Sense. Saya Baik, ada- baik. Iya. Ini dari tadi, Oke, dari shalom tadi. untuk semuanya. Salam. Ya, Victor. Gua akan buktikan kalau misalkan Lukas itu bukan firman Tuhan ya. Victor, dari tadi ente nyerocos terus soalnya. Pengen tahu Nyerocos soal- apa, Bang? Baik. Nyerocos apa? Baik, saya baca ya. Lukas 1 nomor 26 sampai 2 sampai 20. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gibrail pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang Alhamdulillah bertunangan. aku nyampe dengan selamat. Dari tadi di kapal, Bentar. alhamdulillah sampai dengan selamat. Jadi baru ku tengok di sini Iya. siapa-siapa aja yang minta naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, host. Tuhan Sebentar, berkati. sebentar. Ya. Bunda, sebentar. Lanjut. Baik, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Di dalam hatinya, Maria berkata di dalam hatinya, "Apa arti salam ini?" Nah, kita buktikan. Lukas tahu dari mana kalau misalkan Bunda Maria itu berkata dalam hati. Silakan. Sementara Lukas tidak hidup sejaman dengan Maria. Silakan. Jawab. TikTok. Bagaimana, Bang? Diam meraih. Bagaimana? Abang tadi Maria. kutip, iya. Baik. Abang kutip di mana? Kitab apa itu? Kitab Lukas pasal? Lukas 1 nomor 29, Maria Iya, berarti terkejut kan abang mendengar kan bilang perkataan tadi itu. apa? Sabar. Abang kan tadi bilang saya akan membuktikan bahwa Lukas ini bukanlah firman Tuhan. Terus ngapain abang baca di situ? Oh, nggak boleh jadinya? Nggak boleh? Ih, abang kan nggak percaya. Lah, kalau gitu buang aja Bunda. Buang aja Bunda. Bukan. Terlalu berat mungkin itu. Buang aja, buang Senpai. aja. Terlalu Bukan berat. terlalu berat. Lukas 1 sampai 3 aja. Bukan terlalu berat. Kita itu kita penyelidikan TikTok. Yeay. Lukas 1 sampai 3. Bukan, saya TikTok, tanya, kalian TikTok, percaya kan tidak itu firman ini. Tuhan? Makanya gua bongkar di sini. Kami percaya itu Apakah firman yang namanya Tuhan. Lukas itu adalah Firman Tuhan terus penyelidikan. Makanya gua kasih tahu di sini. Firman Tuhan atau bukan? Ketika Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu dia bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Tahu dari mana Lukas? Sementara Lukas tidak hidup sejaman dengan Bunda Maria. Tahu dari mana? Silakan. Maksudnya Lukas tidak hidup sejaman dengan Bunda Maria. siapa bilang? Dalilnya di mana? Lukas tidak hidup bersama-sama dengan Maria. Memang sejaman. Iya, saya tanya di abang, dalilnya di mana? Abang bilang Baik, Lukas tidak Baik. Tidak hidup sejaman percaya kalau Lukas itu sejaman dengan Maria? Percaya? Ini kan abang yang bertanya. Makanya jawab, jangan tanya balik. Sensei izin sholat ya Sensei ya. Iya, Baik, sholat baik. bang, sholat ya. Soalnya kan ente dari tadi nyela-nyela, ya kan? Gue pengen tahu keilmuan soal ente, menjelaskan mengenai soal kitab Lukas 1 nomor 29 ini. Malah nyetel dangdut lagi. Buang aja Bunda. Bunda buang aja. Bukan setel dangdut. Ini anakku yang putar di depan. Sabar, aku cari tempat yang aman.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya mujahidin, jundun min junudillah. Baik, silakan. Aduh. Lukas Wah, 1 seru. nomor 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa arti salam ini? Bertanya dalam hati, apa arti salam ini? Dari mana Lukas bisa tahu kalau Bunda Maria itu berbicara dalam hati? Silakan. Sementara di dalam Lukas mengatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bagaimana mungkin orang yang menyelidiki bisa mengetahui ketika yang namanya Bunda Maria berkata dalam hati. Wehehe, mantap ini. Silahkan. Ayo, bagus itu. Dalam hati ada 2 ya. Perjanjian lama 1, itu 1 dari perjanjian baru. Perjanjian baru Maria, cakep-cakep Bang Dew. Ini siapa aja Kristennya ya? Forever.com. Oh, Forever 1, lah Jubiriman 3, sip. Woi, Gue pengen buset. tahu keilmuan ini, keilmuan si siapa si Victor menjelaskan mengenai ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mana nenek mau kiper tuh? Nenek mau kiper yang mana tuh? Juma. Sebentar, ente baru naik sebentar. Bang Juma lagi sholat. Oh, oke. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang Bunda, buang. Bunda Esti. Bunda Esti. Bunda Esti. Gak ada ilmu ya. Nggak ada ilmu, dia cuma nyerocos doang. Sabar Bang. Ini lagi ribut. Nanti aku jawab, sabar. Buang, Bunda, buang. Bunda Esti. Ganti sama yang lain. Silakan Triun Slayer bersama Jubiriman, silakan. Gua mau sholat. Gue nunggu si Zuma itu. Triun Slayer. Dari hasil diskusi tadi, apa yang disimpulkan sama Bunda Rahma? Bunda. Saya ya Bang. Iya. Sambil Apa ya? nunggu Bang Juma. Sekalipun di depannya sudah banyak dalil-dalil tentang kebenaran ya, mereka tetap menyangkali gitu loh. Apa? Demi untuk menuhankan Yesus. Ya, demi untuk mengimani penebusan dosa dengan darah Yesus. Padahal apa? Ya, Yesus itu konteksnya kalau dia menyerahkan nyawanya, ngapain juga dia disiksa, dipaku, diludahi, disidang. Ya, serahkan aja kan, dia ikhlas menyerahkan nyawanya kan, itu yang dia angkat tadi si siapa ya? Siapa ya tadi ya? Ferry. Katanya Yesus tuh dia serahkan nyawanya. Kalau dia serahkan nyawanya, ngapain dia disiksa, disidang? Dia kabur kemana-mana, Bunda. Umur kita sudah tua. Bicaralah yang jujur lah. Kenapa? Kamu itu sudah Kenapa? tahu bahwa Kenapa? makanya kalau baca Alkitab itu baca keseluruhan, jangan baca seudahmu aja. Kau jawab. Kenapa? Kan bisa menyerahkan nyawanya. Kenapa harus diuber kemana-mana sampai ke Taman Getsemani? Levelku bukan kau, Bunda. Kau tunggu saja itu si tikus penjaga gawang itu nanti, tunggu. Makanya kau diam. Kasih bahasa kasihnya keluar ini. Luar biasa. Dasar penuhan manusia. Emang manusia kok Yesus? Memang manusia Maria melahirkan manusia. Emang Maria melahirkan binatang? Kan manusia toh? Berarti kau menuhankan manusia. Manusia dilahirkan oleh manusia, hewan dilahirkan oleh hewan. Itu Tadi yang bilang Allah disampaikan. si Muhammad tuh mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Waduh, si Muhammad.
Ya Allah, ya Aduh, Rabbi. si Encus. Si Encus Maria. Jadi Sincus gimana Bang? Sincus Bang? Sincus gimana? Si Encus. Gimana si Encusmu itu? Apa pakunya sudah sembuh? Kau yang mulai loh. Kamu jual, kami beli. Ingat, kamu jual, kami beli. Penyembah manusia. Manusia melahirkan manusia. Tidak mungkin manusia melahirkan monyet. Ya. Itu Jubir. Bunda, Bunda. Kau Kita fitnah, Jubir. Kau fitnah Tuhanmu itu ya. Anak domba telah disembelih. Anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Tuhan kau bilang domba. Oh, terkutuk nanti loh. tadi ayat-ayat dari Bang Ferry itu udah jelas. Si Suma itu udah malu dia tuh, udah malu tuh si Suma itu. Jawab dulu itu, kenapa kau jadikan Yesus itu domba? Padahal dia anak Maria gitu loh. Maria itu manusia, pasti melahirkan manusia. Memang Maria melahirkan. Yang ngomong domba. sendiri Bunda, kok nanya ke saya? Bunda yang ngomong mulai yang nanya ke saya. Gimana sih Bunda? Kamu kan hebat, kamu hebat. Kamu hebat. Oh, itu kau pasti, jawab tuh. Bunda. Kenapa Pasti banget, Bunda. Kenapa kau jadikan Yesus itu binatang? Kau menghujat. Yesus itu anak manusia, anak Maria. Kenapa kau jadikan dia binatang? Anak domba Paskah telah disembelih, itu Kristus. Si Juma itu cuma modal kutu-kutu loncat dia, si Juma itu. Kalau terjepit di satu ayat dia lari ke lain. Itulah kebiasaan kalian lah. Ya. Jawab dulu, jawab dulu, ayo. Kenapa kau menghujat Yesus, menyebut dia anak domba? Ayo. Dan kau imani anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Ayo. Katanya kamu pinter. Ayo, jawab. Jawab. Anak apa lagi bobot tuh loh? Jawablah. Kenapa kau hujat Yesus? Apa Maria melahirkan binatang? Ayo. Maria Silakan dijawab Jubir Iman. Kenapa Sincus dibilang anak binatang? Kenapa Sincus dibilang anak binatang? Silakan. Kenapa kau percaya si Muhammad itu bisa membelah bulan? Nah, buktinya di mana? Buktinya ada. Hah? Buktinya ada. Buktinya di mana? Coba. Ada buktinya. Berapa? Coba. Mana buktinya? Sama-sama kita. Oh. Saya tahu ayatnya yang kamu akan sebutkan. Saya tahu ayatnya. Baik. Nanti buktikan juga mukjizat Sincus ya. Kamu tuh baru kecil. Kamu tuh kecil buat saya. Kamu tuh kecil buat saya. Nanti buktikan Sincus ya. Mukjizat Nabi Muhammad. Kamu tuh buat saya kayak kotoran kuku kau tuh buat saya. Bahasa Makanya kasih jawab. hebat. Jawab. Ayo jawab. Hebat. Ayo jawab. Udah. Jawab. Ya, Ayo. udah. Cus. Mana si Suma tuh? Si Suma kamu itu mana tuh? Sama gua aja Daripada- Sincus. Lawan Cus lawan gua. Lawan gua aja. Kenapa Gini Encus aja. bisa berdomba? Gini. Kenapa batu Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Nah, ini mantap. Kenapa baju Mereka nggak bakal Hajar bisa Aswad jawab, Bang. bisa menghapus dosa? Nggak bakalan bisa jawab Kalau itu. kalau kalian ke Baitul, kalian berebut untuk mencium batu itu. Nah, Ayo, yang membelah bulan itu, ayo membelah bulan. Bukti sejarahnya mana? Data-data Iya, arkeologinya mana? Sebentar. kalau aku Yesus Mana yang si Suma itu? Sini keluar dia, suruh dia ngomong sama saya. Nah, Batu bisa sementara. Saya Tuhan. Ini baru secuil, nanti kalian akan lihat nanti. Saya akan sebutin lebih banyak lagi. Mana hadis saya diskusikan dulu itu. Mana? Iya. Dari mana? Jangan kejang-kejang, Batu gaib jangan kejang-kejang, Batu ya. Hajar Aswad Jawab. bisa Mana menghapus hadisnya? dosa Hadisnya mana? sebersih-bersihnya. Iya, hadisnya mana? Bagaimana? Sementara kalian Yesus batu yang dibuang. Dor. Yesus batu yang Ayo. dibuang. Oke. Kalian cium satu kali batu, dosa kalian bersih seperti bayi. Ayo lo. Dalilnya. Sebentar. Di dalam Makanya kitab berebut Lukas cium 11. batu. Yesus adalah batu yang dibuang Kita oleh korelasikan, tukang-tukang Pak, ya. bangunan. Ya, berarti kalian menyembah batu ya. Yeay, tawa. Kita perlaku 11. Suruh semua, Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Kamu harus hadap. saya akan tunjukkan datanya. Bunda, mandi dulu Bunda. Ini udah sore Bunda. Akan tunjukkan ya. Bunda mandi dulu Bunda. Ini udah sore, nanti masuk angin. Nanti masuk angin. Bulan pun saya akan tunjukkan datanya ya. Kau sebut Dia binatang.
Dia tadi minta Kenapa menunjukkan Yesus data Nabi kau Muhammad. Saya akan tunjukkan datanya ya. Ayo, Kita tunjukkan jawab. datanya. Jawab. Kalian nggak bisa menunjukkan hadisnya ya. Nanti Buktinya sekarang bulannya terbelah atau enggak atau masih bundar. lagi bulannya terbelah. Nah, sekarang kan bulan masih bundar. Saya akan tunjukkan. Sebut domba. Dan saksinya nggak ada, saksinya nggak ada. Bang, nanti mereka akan pakai data dari NASA itu, Bang. Masa untuk membuktikan Quran mereka sendiri harus pakai data dari kafir, kan lucu. Pakai data dari NASA, mimpi. Domba, Begini ya, ayo. begini. Anak domba Paskah Kalau telah data- disembelih itu Sebentar, encus. Bunda. Aduh. Bunda Maria. Mereka nggak Lanjut, bakal lanjut. punya data. Mereka nggak bakal punya data soal bulan terbelah itu hoax, dongeng dari dalam gua sana. Kalau misalkan Bunda. datanya itu berdasarkan dari Islam, apakah ente bisa dipercaya? Kan tidak. Ini kan data. Setidaknya ada upaya dari kalian untuk membuktikan. Setidaknya ada upaya dari kalian untuk Wah, membuktikan. Jangan ini berharap dari betul orang ini lain. kalau kayak Hei, jangan berharap dari orang lain. Jangan berharap dari orang lain untuk membuktikan kitab kalian. Ada usaha. Jangan mau mengharap dialog sama gampang. penghujatnya. Ini Jangan siapa mengharap penghujatnya? gampang. Bikin malu-malu saja. Bunda, Ya. Satu-satu ya. Satu-satu akan tunjukkan datanya ya. besari layarku, Bunda. Bunda, Siapa? Tadi siapa yang ngomong ya? besari layarku, Bunda. Ini Apaan? Ngomong apaan? Ngomong apa? Incus, Ngomong apa? Besari layarku. Incus ini yang ngomong. Kau sama saya aja. Sini. Ya nggak apa-apa. Oh, ayo. Jubir yang ngomong. Ya, si Ini, Incus. tadi sampai tuh, sampai mencium itu batu ini, sampai dia Oh. mencium. Ini apa dicium ini? Woi, ini apa dicium? Oten, Gimana, Cus? apa dicium ini? Incus gimana? Apa dicium? Apa dicium ini, Oten? Ten? Ini Gak apa-apa, saya akan dicium, jawab. Bentar saya buka ya. Kenapa kalian menyembah salib? Kan gitu pertanyaannya ya. Kenapa kalian kalau nggak ada salib menyembah proyektor? Kan gitu pertanyaannya. Ini. Dia tadi bilang kita menyembah batu, mencium batu. Udah Dia Bunda, apa kita ini? satu-satu aja, nggak usah buru-buru Bunda. Satu-satu aja. Wow, emosi. Kenapa kau cium ini? Nih, kenapa Makanya kau cium? kalau diskusi itu yang sehat, Bang. Siapa ya. yang emosi Pak? Saya ngomong baik-baik loh Pak. Saya bilang one Ini, by one. oke. Jadi Habis ini- Bunda ini- ngomong ini- satu ini ya. dari tadi. Ini hadis sahihnya ya. Ini hadis Apa kau sahih cium ya. ini? Silakan tolong besarin ya. Jadi di Cus, sini kalian Cus. mengatakan bahwasanya di sini. Di mana tertulis menghapus dosa? Ayo, mana? Hadis nomor berapa? Coba tolong dibesarin ya. Tolong dibesarin. Nah, di sini coba kalian lihat ya. Dari Umar sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad kemudian tercium Hajar Aswad dan Makanya. tercium. Berkata, aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak memberikan faidah apapun. Jika aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu hadis sahih 1494. Data kalian mana? Mana? Ini kalau bawa data ada original teksnya, nggak sama guru kalian. Si Nyirati bawa-bawa nggak ada original teks. Begitu. Kebakaran jenggot mereka. Sekarang kamu Kenapa? jawab. Kenapa batu Hajar Aswad dibahas? Iri ya? Yesusnya setara Hajar Aswad ya? Iri ya? Yesus adalah Atau batu ini gimana? ya. Ini kalian lihat di sini. Yesus di dalam Kisah Para Rasul 14:12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti kalian menyembah batu. Terus Yesaya 26 nomor 4 ini ketampol kalian. Banyak kali Tuhan kalian tuh. Yesaya ketampol kan? Ketampol ya sama saya, ketampol. Yesaya 26 nomor 4. Ya, dan Ibrani 12:29 Tuhan kalian itu api, ya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dor. Nah, Yesaya 26 nomor 4 itu kalian. Ya, jawab Jubir. Ibrani 12:29. Ya, ini. tampol pula Kau kalian. jawab dulu tuh data dan fakta bulan itu iya, mana? sebentar. Sini. Saya akan buka bulan terbelah. Saya akan buka. Jangan kabur kau. Buruan. Kita Ya, kamu satu-satu, kamu Jubir. jawab. Jubir. Saya sudah jawab satu Kita pertanyaan. satu-satu. Nah, tunjukkan ini nanti Ibrani yang langit 12:29. Tuhan kalian Yang itu langit api. tunjukkan. Sebab Tunjukkan Allah nanti yang kita langit. adalah api. Sebab Allah kita adalah api. Jadi Tuhan Oh, kalian itu majusi. banyak. Majusi. 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 Penyembah api. Dor. Bang Tampol ya, Sidik, saya akan buka bulan Bang ya, saya Sidik. akan buka. Saya akan buka bulan. Buka bulan, nanti dia buka tiang Saya akan langit buka. ya. Kalau Tiang langit udah terbukti gua bubuhin.
Kalau terbukti bulan itu ada jejaknya dan bekasnya, maka satu-satunya mukjizat yang bisa disaksikan sampai manusia tahun 2023 cuma Nabi Muhammad. Yesus ngidupin Lazarus, Lazarusnya mati lagi. Loyo, mukjizatnya loyo. Tunjukkan aja, nggak usah banyak bacot. Saya bertanya duluan. Cepat jawab. Sabar. Bukti arkeologi dan data dan ini histori. Mana? Sabar. Sini. Tunjukkan. tiang Jangan langit pakai ya, data dari tiang NASA ya untuk pengakuan. Ya. Jangan minta pengakuan dari NASA ya. Jangan bikin malu-malu. Bikin data sendiri. Ya. Bikin data sendiri. Baik. Di Nanti tunjukkan apa tiang kamu minta? langit ya, Di mana? kami Di mana? ya. Di dalil. Tiang Dalil langit. dan apa kamu minta ini? Kamu minta di dalil atau apa? Saya akan langit tunjukkan. tunjukin. Tolong besarin. Kenapa kamu takut? Siapa yang takut? Kenapa kamu takut dalam saya? Justru Ayo, kalian host, bisa nggak besarin? malu, nggak punya data tapi ngomong. Lo. Nih. Jangan main-main sama saya. Gurumu nyirati nyungsep sama saya, nyungsep. Nangis minta ampun dia. Gua sholat dulu. Nanti tunjukin Minta ke ampun dia tiang sama langit saya. ya. Tiang Apalagi langit siap. tunjukin, Cuman kita murid-murid. tunjukin bulan Ya, terbelah. ini murid paling Tiang terakhir. langit tunjukin aja. Ya, Siap. Aduh. Ini Bang Dewa maghriban dulu itu UTST yang Akhi Asyidik itu digedein. Aduh, anak-anak gua lihat patung dicium-cium. Anak. Ada. Nah, ini bukti ilmiah loh. Asal ada sampai bukti ilmiah Apollo 10 lunar relay theory. Ini. Waduh, nggak bisa di bahasa Indonesia pula ini. Ya. Bentar ya. Ayo. Bun. Tolong dibesarin dong. Ini data lengkap. Data lengkap dong. Lengkap. Kamu aja nggak bisa tiga atau pula. Udah saya bacakan ya. Mana suaramu Judir? Host Victor ntar naik lagi, aku mandi dulu. Aku mandi dulu, Bang. Coba tanggapi. Victor. Kabur. Kamu tadi cerewet, Victor. Iya, Victor. bagaimana, Bang? Tanggapi, Bagaimana, Ibu? cerewet. Ini kamu buka. Penyebab Diriwayatkan oleh Penyebab. kamu minta bukti ya, saya bukti ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Pada masa Itu Jubir Iman yang minta itu data itu, tapi ini Bunda ini maksudnya tunjukkan apa? Kenapa Bunda? Bukan Ini kamu siapa tadi yang yang nyebut Ini cium-cium ya? Bukan, itu tadi ya? Jubir Iman tuh. Oh, kasih tahu itu teman tuh. Jubir kasih nih tahu sudah teman bawakan data kamu ini nih. Pengamat siapa nih Jubir? Buka. Ini pengamat siapa? Jubir, ini pengamat siapa Jubir? Ilmiah pengamatan Apollo 10. Nih. Lunar relay theory. What called cause nggak bisa bahasa Inggris ini. Jangan bikin malu-malu, Bung. Pakai data orang. Loh, ini, jangan kamu buka aja. Ini. Lo ketawa terus mana? Nggak punya data, bikin malu-malu saja. Kalian tanpa penemuan arkeolog dari kekristenan, kalian tuh sampah sebenarnya, nggak ada apa-apa. Marah emosi. Gue bilang juga satu-satunya mujizat Nabi yang masih bisa disaksikan orang tahun 2023 mujizat Nabi membelah bulan. Coba tunjukkan mujizat Musa. Yesus lu ngasih makan roti basi. Babi 2000 ditaruh ke jurang, masih ada nggak sekarang? Udah hilang. Apalagi Lazarus dibangkitin, mana Lazarus sekarang? Loyo mati dia. Apalagi keledai yang dipinjam belum dibalikin. Apa? Sabar dulu. Apa mujizat Yesus yang masih dilihat sekarang? Nggak ada. Paling Paulus Kalian doang yang rambut itu- botak itu doang paling. Ntar dulu, kalian tuh umat-umat comberan. Umat-umat comberan. Lo marah. Jubir, lukisan Emosi Tuhan kan. lo dibeli orang Makanya Islam, lukisan Tuhan lo. bukti Yesus Lukisan Tuhan masih lo ada. dibeli. Ada telepon temen ya. Lukisan Tuhan lo dibeli orang Islam. Gambar Tuhan lo dibeli. Nah, baca di atas. Lukisan Yesus dibeli oleh apa? Bentar, Bunda. Pangeran Arab Saudi yang membeli lukisan Tuhan lo. Tuhan lo aja dibeli lo sama orang Islam. Lukisan Yesus Kristus. Ya, Muhammad bin Salman beli lukisan Yesus Kristus. Ampun deh. Tuhan lo aja dibeli sama orang Islam. Nah, yang beli lukisan patung lukisan Yesus nih. Lukisan Yesus kabur lo. Kabur Rasain kau, lo. kabur.
Bukti Sok-sok naik di keilmuan sini, sains dan tantang-tantang. teknologi. Estimasi waktu dan daya pisah mata. Mari mengestimasi dulu waktu terjadinya sak al-qamar ini. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah, maka sak al-qamar terjadi beberapa waktu dalam kurun bulan atau tahun. Sebelum Oktober 620 apa ini? Saat sak al-qamar terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penduduk Mekah berdiri di lereng Jabal Gubais yang menghadap ke arah Ka'bah, yakni lereng barat. Maka kemungkinan besar pandangan Bentar bang, lukisan Yesus Kristus termahal di dunia laku. Ini sosok pembelinya ya, Sultan Muhammad bin Salman beli lukisan Yesus Kristus. Ampun, gambar Tuhanmu aja dibeli orang Islam kok. Sok-sokan naik, dasar kafir. Nah lihat tuh ya. Coba mana kamu bilang kalian orang-orang kaya, tajir. Nih orang Islam beli nih, lukisan Tuhanmu loh dibeli nih. Malu kan? Kabur dia dasar pecundang. Sosok nantang. Dia sendiri belum akur siapa Tuhannya kok. Kafir. Mana dia? Udah kabur. Bikin Kalau emosi udah nyungsep kafir. begitu tuh, pada kabur semua. Nyungsep. Waduh, lengkap pula itu kalau bulan terbelah tuh. Tunjukkan kau gambar semua gambar-gambar kalau kau macam-macam. Nah ini kita masuk di alfa sama dengan 1,2 waduh lamdat dengan alfa adalah optik radian, lamdat panjang gelombang cahaya yang digunakan meter dan diameter. Memang lengkap semua ini sesuai dengan penelitian gitu loh. Nah, bulan memang terbelah dan ada jejak patahannya gitu loh. Jika bulan yang saat itu kemungkinan berfase setengah lingkaran benar terbelah, bidang pembelahan itu kemungkinan besar sejajar dengan ekuator, ya. Maupun bujur nolnya belahan utara dan selatan bulan atau barat timur, jika bidang pembelahannya sejajar bujur nol, akan terpisah sejenak hingga berjarak minimal 120 km. Untuk kemudian menyatu kembali. Jika ini terjadi, tentu bidang pemisahan itu masih ada jejak-jejak, yakni sebagian patahan panjang membentang sejajar ekuator bulan maupun bujur nol, gitu kan. Nah, jika suatu blok bantuan mendadak terpatahkan, apalagi terpisah untuk kemudian merekat kembali, dibutuhkan lem teramat kuat agar patahan itu tidak bergeser lagi. Secara geologis, lem itu adalah magma yang terstruktur keluar lewat erupsi rekahan, tentunya dengan volume sangat gigantik ya, untuk kemudian membeku dan mengingat kedua sisi yang terpatahkan tadi, dan karena batuan setempat mengalami kontak dengan magma bulan, tentu terjadi proses metamorfosa, kontak yang menghasilkan batuan metafors, kontak nan khas gitu. Jadi ini lengkap ya datanya nih ya. Nah, jadi ini merujuk NASA, vulkanisme bulan terakhir kali terjadi jutaan tahun silam dan tak ada yang berumur olesan kurang dari 10.000 tahun ya. Jadi lengkap ya datanya ya. Waduh, para oten-oten ini. Mana tadi? Udah dia nunjukin mujizat Yesus yang masih ada sampai sekarang? Ada nggak? Kabur. Oh, nggak ada, kabur. Mampus. Salah, bunuh diri. Kalau bawa bulan kebelah bunuh diri. Oh, ini ada lagi dia nih. Oh, ini. Berani kali pula dia naik nih. Coba tunjukkan mujizat Yesus roti mana? Jubir. Mana? Ayo, mujizat Yesus yang masih ada sampai sekarang ada nggak? Apa Saya menunggu Juma, jadi makanya saya turun dulu. Oh. Aduh. Kamu tahu nggak referensi ini dari mana? Nih, kita kajian serba-serbi. Terus gini. Tuh, itu mujizat bulan ya, ada ya buktinya ya, ada crack di bulan.
yang menandakan bahwa bulan itu pernah terbelah lalu kemudian menyambung kembali. Mujizat Yesus mana sekarang? Coba. Mayat kudus bangkit, mungkin mayatnya masih ada nih ngekos mungkin di Indonesia atau di Yerusalem. Kan itu tuh ada tuh Matius 27 tuh, mayat-mayat kudus bangkit dan banyak orang yang menyaksikan, kan gitu. Nah, coba mungkin ada buktinya mungkin. Ibu. Naik motor aja udah belagu. Dasar baru naik motor udah belagu. Motor belagu pula kau. Sok-sokan nantang, nggak sopan, nggak ada sopannya. Ini ada Army of God juga. Kawan-kawan, ayo, yuk. Siapa? Mana coba mujizat Yesus yang masih ada sekarang mana gitu. Kalau misalnya nggak ada, ngapain dituhanin? Ngapain? Kenapa? Mujizat Yesus yang masih ada sekarang apa? Oh, mujizat Tuhan Yesus, saya rasa Iya. banyak banget ya dalam hidup saya juga, dalam hidup teman-teman saya juga gitu. Oh, itu pasti Kristen-Kristennya hidupnya di Indonesia ya. Coba kalau Kristen yang di Uganda apa mujizatnya? Uganda maksudnya di mana ya? Uganda di Afrika tuh, itu salah satu negara termiskin di dunia. Nah, ini mayoritasnya Kristen. Mujizatnya apa di sana? Mujizatnya di sana ya mereka masih bisa tetap hidup walaupun mereka dalam keadaan miskin gitu. Mereka masih dikasih napas kehidupan. Itu termasuk Nah, kalau misalnya mujizat. iya itu dia. Itu mujizat atau musibah jatuhnya? Enggak, itu tetap mujizat. Saya Mujizat percaya ya? kalau bisa Oke, sip. ya. Terus kenapa kalau itu adalah mujizat, kenapa yang kekristenan Indonesia kok makmur-makmur mereka ya? Sejelek-jeleknya Uganda, mereka nggak pernah bom masjid orang, nggak pernah Oh bom masa? Coba kita buktikan dulu datanya. Coba kita lihat. Buktikan. Coba kita lihat ya. Masa nggak pernah ngebom masjid orang? Coba kita lihat di sini ya. Iya, data yang ku kasih keluarlah. Awas saya keluarin data juga kau ya. Kamu main-main. Saya nunggu si Juma itu. Juma suruh cepat dulu lah Juma itu. Wah, Jangan berak dia terlalu udah mau lama. belokin topik. Sabar dong. Jangan berak terlalu lama itu Juma itu. Oh, ini ada ini. Keluarnya tadi bagaimana Sensei? Gimana? Keluarlah apa Sensei? Keluarlah data apa Doraemon. Data yang ku kasih dong. Apalagi? Data yang ku kasih. Silakan keluar. Data yang ku kasih keluarlah. Nanti kalau Google yang ku urapi. Iya. Data yang ku kasih keluar. Oke. Iya. Selepas Bang Kor. Ini dia. Yang ku kasih keluar lah. Cat. Nah, ini digedein dong. Lord Resistance Army. Anjir. Center. Siap. Digedein Mas Kores. Center in Ortrea. Gitu ya. Center in Ortrea, the Lord Resistance Army is a far-right Christian fundamentalist group. Adalah sayap kanan fundamentalis grup kekristenan yang apa ini? Melawan agama-agama lain, sekularisme, melawan sodomi, melawan penggunaan narkoba dan dosa. Mereka menggunakan maksud-maksud teroris dan membunuh bidat-bidat dan menghancurkan atau mengebom ini ya, destroying places of worship of other faith, dan menghancurkan tempat-tempat ibadah dari agama-agama yang lain. Waduh, ini Lord Resistance Army kayak gimana nih? Oh, ini korbannya. Data yang ku kasih. Oke. Waduh, buset, tangannya kemana nih? Hidungnya juga dimutilasi ya. Ya Ini ampun. apa ini? Oh, ini seks. Oh, astagfirullah. Buset, ini gimana ini? Kalau sudah Bang Kores Setiap saya. agama mengajarkan hal-hal yang baik itu. Iya, ini bukti. Iya, bukti ini deh, bukti. Ya, ini. Coba kita lihat dulu. Nah, ini pendirinya ya. Ini pendirinya namanya Joseph Kony. Nah, ini ya, Joseph Kony. Apa yang dia inginkan dari Joseph Kony ini? Dia ingin seize power itu merebut kekuasaan di tahun 1986 and establishing a new government, dan menegakkan pemerintahan baru based on the Ten Commandments yang berdasarkan 10 perintah Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Oke. Data yang ku kasih. Keluarlah. Aduh, bentar. Ijreng. Waduh, apa itu? Termasuk para penganut agama Kristen sendiri yang tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya seluk-beluk
dan sejarah perkembangan agama Kristen sejak awal didirikannya dulu sampai hari ini. Di antara catatan yang ada berikut ini adalah sepotong ringkasan sejarah kelam perkembangan Kristen. Kaisar Karl, ini saya punya data, silakan kamu buka. Ya, Karl Marx tahun 782 memerintahkan 4.500 orang Sakson dipenggal kepalanya karena menolak masuk Kristen. Ya, nih data ini data 27.5-1234 sekitar 5.000 sampai 11.000 petani steding Jerman, pria, wanita dan anak-anak di apa ini? Dijerat, diunuh karena menolak membayar pajak gereja dan mencekik leher. Pertempuran Black Birds apa nih? 1456 80.000 orang Turki dibunuh. Nah, terus jadi saya punya data ya, saya punya data. Nah, di sini Perang Salib pertama ya 1095 atas perintah Paus. Itu data yang ditulis oleh siapa? Blog itu dibuat tahun berapa? Jangan panik, jangan panik. Ini sampai Jangan panik, jangan panik, nak. Jangan panik, nak. Jangan panik, jangan panik. Tenang, 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 tenang. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Siapa yang bikin blog itu? Siapa yang bikin blog itu? Jangan panik, nak. Tenang, 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 nak. Tenang, tenang, tenang. Minum susu dulu. Minum susu dulu, minum susu dulu biar tenang, nak. Nah. Perang Salib kedua 1147 ratusan Yahudi dibunuh di Hem Soleh. Sumbernya dari mana, Tom? Lu asal ngomong doang, baca-baca blog lu. Itu blog dari siapa? Siapa yang buat itu blog itu? Tahun berapa dia lahir, Gitu loh. Dia saksi mata, dia saksi mata pada kejadian itu, dia saksi mata di sana. 1400 sebelum. Iya, emang dia hadir pada waktu tahun itu. Layar keliling dunia. Pada waktu itu dia hadir, pada waktu itu dia hadir di sana. Atau diusir Halo. dari Spanyol. Dia saksi mata. Tewas dalam perjalanan. Apakah dia saksi mata pada Ya peristiwa udah itu? kita kasih yang Yahudinya aja, biar Yahudinya yang ngomong. Minum ya. susu dulu, nak. Yahudinya Minum aja susu yang dulu. ngomong ya. Minum susu dulu, Itu nak. datang nggak kalau nggak diterima? Kenapa datanya nggak diterima? Terlalu menyakitkan. Ini kasihnya tuh kasih berdarah-darah. Beli SGM, nak. Beli SGM, nak. SGM. Abad keempat Pakai dan SGM. kelima, kuil-kuil Yahudi dibakar oleh orang Kristen. Jumlah orang Yahudi yang terbunuh tidak diketahui. Dalam pertengahan abad keempat, kuil pertama Yahudi dihancurkan atas perintah Bishop Innocentius dari Dertona di utara Italia. Ya, juga kuil pertama di dekat Sungai Efrat ya dihancurkan atas perintah Bishop Kalinikon pada tahun. Kamu buka aja ini di screenshot, kamu buka gitu loh. Ya kan ada datanya kok. Mau lagi? Gak usah ngelihat di tempat lain, lagi? Bu. Di Indonesia Mau lagi? aja dulu. Mau lagi? Kenapa lari ke Mau tempat-tempat lagi? Saya lain? kasih dahsyat. Oke, Kenapa saya kasih takut dahsyat. bahas di Indonesia? Oke. Apakah terlalu banyak punya Saya kasih kalian? dalil. Saya kasih dalil tentang Bible-mu ya. Saya kasih dalil itu baru ini. Ini sekarang Bible-mu. Door. Apa tadi lupa clue-nya? Apa tadi? Keluarlah. Nah, ini. Bunuhlah pengikut agama lain. Kenapa bahas negara lain? Negara sendiri aja dulu. Negara sendiri tuh banyak loh, Bang. Ini kita bicara. Negara sendiri tuh banyak kayak biadaban tuh. Tolong dipikirkan dulu tuh. Jangan bahas negara lain lah. Negara sendiri aja gak beres. Loh. Ini ajaranmu. Jangan kabur dulu. Apa kamu malu? Apa kamu malu karena di negara sendiri terlalu banyak, Tapi Bu? di sini lo gini bunyinya. Terlalu banyak di negara sendiri, Bung. Pengantin. Negara sendiri aja belum kelar, Bung. Oh, Urus masa? dulu negaramu. Jangan urus Oh masa negara di orang. negara sendiri, di negara sendiri. Oke, kita Iya, lihat coba, ya. coba, 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 data Apakah di negara Indonesia sendiri. masuk ke dalam 10 negara tertinggi pembunuhan? Kita lihat. Top 10 Data ya. Jangan pakai bahasa homicide. begitu. Gitu ya. Homicide itu bahasa Inggris dari pembunuhan, countries in the world. Kita lihat. Main data kita. Agama main yang data. ngebom, agama yang Nah, ngebom kita tempat lihat di ibadah orang lain paling banyak mana? worldpopulationreview.com. Kita lihat di sini. Ya, data yang ku kasihi keluarlah. Ini ya, murder rate by country 2023. Ini datanya worldpopulationreview.com ya, bukan blogspot ya. Nah, kita lihat di sini. Apakah ada Indonesia? Yang pertama, El Salvador. Oh, El Salvador ini Kristen ini. Honduras Kristen juga ini. Waduh, peringkat pertama, peringkat kedua ini Kristen semua ini. Venezuela Kristen. United States Virgin Island. Oh, ini nggak mungkin Islam ini. Jamaika. Waduh, ini Jamaika mungkin Islam, mungkin Jamaika ya. Ini 4 negara tertinggi pembunuhan itu Kristen semua ya. Coba kita Jamaika religion. Jamaika Bentar dulu deh. religion. Nah, ini. Itu ulangan 13. Kok sama ya kayak Jamaika religion. Oh,
Most Jamaica Urus agama, urus Kristen ini. urus negara sendiri dulu, negara sendiri aja nggak becus. 5 negara Kristen semua. Lesotho. Ah, ini negara termiskin juga ya, dan juga Malu tertinggi ya, pembunuhannya. Lihat malu Lesotho ya, aja. karena agama kalian suka Lesotho, bom-bom gereja gitu. orang, tempat-tempat ibadah orang, suka ngelarang orang Christianity beribadah. is the dominant religion. Waduh, ini Kristen juga nih Lesotho nih. Ini Malu ya, nggak bisa Kristen. ngungkapin fakta ya. Belize mungkin Bikin Islam. malu-malu. Coba kita lihat ya. Berani dong bahas Belize. negara sendiri, ayo bahas negara sendiri kalau berani. Kita udah main negara-negara ini kalau udah kayak gini. Ayo, kenapa? Malu ya, malu ya. Iya dong, harus tahu malu nah, harus tahu malu anak-anakku. Oh, katanya ajaran kasih Yesus ada balik-balikan meja. Saint Vincent, ini udah santo ini. Jangan Saint negara kau Vincent sendiri and saja Nevis, kau jadi tidak santo. bisa South urus. Africa, nah mungkin South Katanya Africa jangan ini kasih dari mana Islam, pulau mungkin kita lihat. Katanya mayoritas, kok panik sama yang minoritas? South Africa, ini dia religion. The religious makeup of South Africa is predominantly comprised of Christian 68, Muslim cuma 2%. Wah, Kristen juga 10 negara tertinggi pembunuhan di dunia Kristen semua.